warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursa Batias, NIM C 2018-097 dari kelas 4C Prodi S1 Perawatan. Saya Puput Melati dari Prodi Sarjana Keperawatan kelas 4C NIM C 2018-117. Saya sebagai pasien. Baik, di sini saya akan pendidikan kesehatan mengenai ASI inklusif. Langsung saja. Bu, perkenalkan ya Bu ya, dengan saya Mursa. Di sini saya datang untuk pendidikan kesehatan tentang ASI inklusif ya Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum Bu apa itu ASI inklusif? Belum, Mbak. Oh baik, saya akan menjelaskan ya Bu ya. Ini ya Bu ya. Jadi ASI inklusif itu merupakan air susu yang diberikan untuk bayi sejak baru lahir sampai 6 bulan Bu, seperti itu. Jadi bayi baru lahir sampai umur 6 bulan, seperti itu ya Bu ya. Lalu ini ada kenapa sih ASI itu baik untuk bayi? Jadi yang pertama itu meningkatkan kedekatan ibu dengan bayi ya Bu ya. Lalu yang kedua lebih mudah dicerna. Terus tidak perlu banyak untuk persiapan dan juga alat ya Bu ya. Dan juga mengandung faktor pertumbuhan Bu. Jadi baik buat pertumbuhan bayi ya Bu ya. Setelah itu untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit dan juga infeksi ya Bu ya. Seperti itu. Lalu di sini ada manfaat menyusui bagi ibu dan juga anak ya Bu ya. Yang pertama itu nih Bu, mengurangi resiko bayi terkena infeksi dan juga penyakit. Lalu menyusui menyediakan nutrisi yang ideal bagi bayi dan meningkatkan kedekatan ibu dan juga anak ya Bu ya. Dan juga yang terakhir itu ada manfaat tersendiri Bu, yaitu menyusui mengurangi resiko ibu terkena osteoporosis, diabetes dan kanker rahim ya Bu ya, seperti itu. Dan ini cara memperbanyak ASI Bu. Jadi biar produksi ASINya itu juga terpenuhi juga buat si bayi ya Bu ya. Jadi yang pertama itu gini Bu, sering menyusui ya Bu ya. Jadi semakin sering ASI diberikan maka semakin banyak produksi hormon yang berdampak terhadap lancarnya ASI. Seperti itu ya Bu ya. Terus ini juga yang kedua itu konsumsi makanan yang sehat Bu, seperti sayuran ya Bu ya, buah, susu, ayam, seperti itu. Lalu ini banyak minum Bu, jadi penuhi kebutuhan minum kurang lebih sebanyak 8 gelas ya Bu ya, 2 liter sehari ya Bu ya. Terus ini emosi yang stabil Bu, jagalah emosi ya Bu ya, jangan emosi ya Bu ya. Karena beban pikiran yang terlalu berat tanpa Anda sadari itu dapat mempengaruhi volume ASI Bu, keluarnya ASI ya Bu ya. Terus ini ada lagi dukungan keluarga ya Bu ya, termasuk dukungan suami, orang tua gitu ya Bu ya. Nah sekarang kita masuk pada cara memeras ASI yang baik ya Bu ya. Jadi yang pertama Bu, Ibu bersihkan dulu putingnya ya Bu ya. Setelah itu nanti Ibu pencet Bu. Nanti kalau udah keluar air susunya, itu nanti diratakan di bagian areola ya Bu ya, di pinggir-pinggir puting itu ya Bu ya. Setelah itu nanti diberikan kepada bayi, seperti itu ya Bu ya. Terus ini cara menyimpan ASI Bu. Nah, cara menyimpan ASI itu dalam wadah tertutup Bu. Suhu ruangan itu juga intinya suhu ruangan itu cukup ya Bu ya. Dan itu bertahan sampai 3-4 jam. Lalu kalau di kulkas itu bertahannya lebih lama Bu, 3-8 hari ya Bu ya. Udah Bu, ini sudah selesai Bu, saya memberikan pendidikan kesehatan tentang ASI inklusif. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bisa mengulang Bu? Iya Mbak, bisa. ASI itu ada manfaatnya untuk saya dan bayi, untuk kedekatan saya dan bayi, mencegah osteoporosis dan diabetes pada ibu menyusui. Kemudian itu juga perlu dukungan dari suami, keluarga, dan kita harus makan makanan yang berserat-serat ya Mbak ya. Oh iya, seperti ya Bu ya. Tidak boleh emosi juga ya. Oh iya, seperti itu. Bu, ini kan sudah cukup Bu waktu pendidikan kesehatan ASI inklusif Bu. Ada yang tanyakan Bu? Udah Mbak. Oh sudah ya Bu ya. Oh insya Allah paham ya Bu ya. Kalau begitu terima kasih ya Bu ya atas waktunya ya Bu ya. Ini tadi pendidikan kesehatan, saya telah melakukan tindakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Melati, NIM C 2018-117 dari kelas 4C dari Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan preeklamsi dan eklamsi. Perkenalkan, nama saya Mursa Badias dari Prodi Sarjana Keperawatan kelas 4C NIM C 2018-97. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Puput Melati. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang preeklamsi dan eklamsi ya, Bu. Iya, Sus. Apakah Ibu sudah mengerti preeklamsi itu apa, eklamsi itu apa? Belum tahu sama sekali. Nah, di sini preeklamsi ya, Bu. Preeklamsi merupakan gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urin. Sudah paham, Bu? Iya. Nah, selanjutnya di sini ada eklamsi, Bu. Eklamsi adalah kelainan akut pada ibu hamil saat persalinan atau dalam masa nifas ya, Bu ya. Jadi nanti setelah persalinan itu ibu akan maksudnya ibu hamil yang mengalami eklamsi ini akan timbul kejang atau koma ya, Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya ini prinsip dietnya ya, Bu ya. Nah, untuk diet eklamsi yaitu energi dan semua zat gizinya harus cukup ya, Bu ya. Tidak boleh mengonsumsi garam yang terlalu berlebihan ya, Bu ya. Tinggi protein itu juga tidak boleh ya, Bu ya. Oh iya. Selanjutnya ini lemaknya harus sedang ya, Bu ya. Jadi tidak boleh makan yang berlemak itu terlalu banyak ya, Bu ya. Oh iya. Nah, selanjutnya kita harus cukup vitamin C, B6 dan sedikit kalori lebih tinggi. Nah, mineralnya juga cukup ya, Bu. Jadi kita itu harus minum itu harus 8 gelas per hari ya, Bu ya. Kalau bisa ya, Bu ya. Nah, selanjutnya ini macam-macam indikasi dan pemberian ya, Bu ya. Di sini ada diet preeklamsi 1, 2 dan 3. Nah, ini saya jelaskan satu persatu ya, Bu ya. Iya, Sus. Nah, yang diet preeklamsi 1 itu diberikan pada pasien preeklamsi yang berat, makan berbentuk sering atau lunak ya, Bu ya. Tak goblok lumur. Lah iya lho iya. Lewati. Gitu lewat. Ya Allah, Gak apa-apa. Nah, dilanjutkan apa dipotong? Lanjut ke. Ini dia. Dipotong. Potong. Belum deh apa-apa. Bu, macam-macam diet preeklamsi itu ada 3 ya, Bu ya. Iya. Ada diet preeklamsi 1, 2 dan 3. Di sini saya akan jelaskan satu persatu ya, Bu ya. Nah, diet preeklamsi 1 yaitu diet rendah garam, makanan dengan energi dan zat gizi yang lainnya ya, Bu ya. Diet preeklamsi 2 yaitu kita itu makan makanan yang sering itu lunak dan diberikan saat diet rendah garam ya, Bu. Jadi mengonsumsi makanan tidak boleh terlalu asin ya, Bu ya. Iya. Nah, yang diet preeklamsi 3 yaitu diberikan kepada pasien dengan preeklamsi ringan yang diberikan protein tinggi dan garam yang rendah ya, Bu ya. Makanan ini cukup untuk semua zat gizi ya, Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada makanan yang boleh dikonsumsi ya, Bu ya. Nah, ini makanan yang boleh dikonsumsi yaitu seperti alpukat, pisang, bayam, ikan salmon. Ibu suka ikan atau tidak, Bu? Sedikit Mbak, tapi kalau ikan salmon nggak suka Mbak. Bisa diganti dengan delima, air kelapa, kentang dan tomat ya, Bu ya. Nah, selanjutnya ini juga bisa makan kacang-kacangan, Bu. Kacang-kacangan, wortel, kentang, nasi merah itu sangat bagus ya, Bu ya. Nah, suplemen yang dianjurkan ya, Bu ya, kalsium, vitamin D, vitamin B6, vitamin C itu seperti jeruk, kayak gitu ya, Bu ya. Nah, yang selanjutnya ini makanan yang tidak boleh dikonsumsi ya, Bu ya. Nah, makanan yang terlalu asin itu harus dibatasi ya, Bu ya. Protein yang terlalu tinggi itu juga tidak boleh ya, Bu ya. Nah, di sini sudah selesai, Bu. Apakah Ibu sudah paham? Sudah Mbak, tapi itu cara menggantikan lain kayak saya kan nggak suka ikan salmon seperti itu penggantinya apa Mbak? Bisa makanannya? diganti pakai alpukat seperti itu, Bu. Beras merah seperti itu. Oh iya. Jadi yang dihindari tadi makanan yang tidak boleh yang terlalu asin kayak Iya. gitu, tinggi lemak kayak gitu ya Mbak ya? Iya. Oh iya. Terus sudah paham ya, Bu? Kalau Iya. begitu saya